Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas berkatnya lah kita dapat melaksanakan kelas online pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul ulma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Dena Damayanti SPD MPD dan teman-teman kelas 2E yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Maharani selaku moderator dan pemateri 1 dan Aisyah Nurhalija sebagai pemateri 2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada materi tentang struktur tubuh manusia yang membahas A. Anatomi tubuh manusia, B. Penyakit-penyakit pada sistem organ tubuh manusia. A. Anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Adapun sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Berikut sistem dan fungsi organ tubuh manusia yang terdiri 13 sistem. Pertama, sistem rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Fungsi dari sistem rangka yaitu untuk bergerak, tempat melekatnya otot, melindungi organ-organ dalam, menopang, dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, sistem otot. Di dalam sistem otot manusia terdiri atas 600 otot. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Berikut 3 jenis otot pada tubuh manusia. Poin pertama, otot lurik, yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang. Poin kedua, otot polos, yaitu otot yang ditemukan di dalam organ pencernaan. Dan yang terakhir, otot jantung, yaitu otot yang terletak di jantung. 3. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh. 2. Melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. 3. Mempertahankan homeostatis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. 4. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Ada juga organ aksesori penting dalam anatomi tubuh manusia yang membantu mencerna makanan, yaitu meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Kelima, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar tersebut yaitu hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar patoroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonade. Kelenjar tersebut akan bekerja sesuai dengan rangsangan yang diterima dari sistem syaraf pusat dan reseptor kimiawi di dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain.
Dengan mengatur fungsi organ dalam tubuh, kelenjar ini membantu menjaga homeostatis tubuh, metabolisme seluler, reproduksi, perkembangan seksual, homeostatis gula dan mineral, denyut jantung, dan pencernaan merupakan salah satu dari banyaknya proses yang diatur oleh hormon. Selanjutnya untuk poin ke-6, sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ-organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Ketujuh, sistem pernapasan. Sistem pernapasan menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Ada 3 bagian utama dari sistem pernapasan, yaitu 1. Saluran napas meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang kedua, paru-paru berfungsi sebagai organ utama sistem pernapasan dengan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Yang ketiga, otot respirasi, termasuk diafragma dan otot interkostal, bekerja sama untuk memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang berbahaya. Getah bening, limpa, sumsum tulang, limfosit termasuk sel B dan sel T, timus, dan leukosit termasuk dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada sistem limfatik. Sistem limfatik merupakan sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Sistem limfatik terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening. Tugas utamanya yaitu membuat dan menyalurkan getah bening yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Selanjutnya, sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Organ hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Selanjutnya ada yang dinamakan sistem urinaria. Sistem urinaria atau perkemihan juga termasuk dari sistem ekskresi, tetapi sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berfungsi menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Ureter, kandung kemih, dan uretra bersama-sama membentuk saluran kemih yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya saat buang air kecil. Selanjutnya, sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi pria. Kedua jenis tersebut sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Nah, di dalam sistem reproduksi pria, ada yang dinamakan skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis. Sedangkan sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran telur, rahim, vagina, vulva, kelenjar susu, dan payudara. Untuk yang terakhir ada yang dinamakan sistem indera yang berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Terdapat 5 sistem indera yang disebut panca indera dan tugasnya masing-masing, yaitu 1. Indera penglihatan dengan menggunakan mata, berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya akan diterima oleh retina dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang bisa dibaca oleh otak. Artinya mengirimkan sinyal ke otak melalui cahaya dan juga indera penglihatan dengan organ mata. Yang kedua ada indera pendengaran dengan menggunakan telinga. Telinga manusia adalah labirin yang rumit sebab panca indera pendengaran harus bekerja keras agar suara bisa diterima oleh otak. Selanjutnya, indera penciuman melalui hidung. Menurut para peneliti, kita atau manusia dapat mengenali lebih dari 1 triliun aroma. Nah, pada ujung saraf
pada celah penciuman ini akan mengirimkan bau ke otak. Menangkap bau di udara saat Anda bernapas melalui bagian depan hidung. Selanjutnya yang keempat ada indera peraba yang dirasakan melalui kulit. Kulit atau sistem integumen adalah organ terbesar dalam anatomi tubuh manusia. Sistem ini melindungi dari dunia luar dan merupakan pertahanan pertama tubuh melawan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Poin yang terakhir dari sistem indera adalah indera pengecap menggunakan lidah. Berkat indera pengecap lidah, kita bisa merasakan asam, manis, asin, pahit, dan gurih. Sel perasa di bagian depan, belakang lidah, serta mulut, bagian belakang dan atas mendeteksi kelima rasa tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya, selain sistem dan fungsi organ tubuh pada manusia, juga terdapat penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem organ tubuh manusia. Akan tetapi, kami di sini hanya akan menyebutkannya saja. Untuk penjelasannya, silahkan teman-teman baca dan pahami sendiri di makalah yang telah kami share. Langsung saja, pertama pada penyakit sistem rangka antara lain osteoporosis, rakitis, infeksi tulang, tumor tulang, paget, osteogenesis imperfecta. Kemudian penyakit pada sistem otot antaranya distrofi otot, koseleo, kram otot, miositis, atrofi, tendinitis, fibromyalgia, penyakit Parkinson. Kemudian pada penyakit sistem peredaran darah ada angina, aritmia, kardiomiopati, PJK, anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, hemofilia, dan talasemia. Kemudian penyakit pada sistem pencernaan yaitu diare, gastritis, MAH, sembelit, wasir, appendicitis, tukak lambung, radang usus buntu, sariawan, kolik gizi buruk, keracunan, cacingan. Kemudian pada penyakit sistem endokrin ada diabetes, agromegali, Addison, sindrom Cushing, Graves, Hashimoto's thyroiditis, hipertiroidisme, hipotiroidisme, dan prolaktinoma. Selanjutnya, penyakit pada sistem saraf terdiri dari meningitis, stroke, multiple sclerosis, epilepsi, Bell's palsy. Kemudian pada sistem pernapasan ada influenza, faringitis, laringitis, asma, bronkitis, emfisema, pneumonia, talasemia. Selanjutnya pada sistem imunitas ada rematik, lupus, psoriasis, radang usus, Crohn dan colitis ulceratif, diabetes mellitus tipe 1, dan sklerosis ganda. Selanjutnya pada sistem limfatik ada limfadenopati, limfadenema, limfadenitis, limfangitis, kanker kelenjar getah bening, limfangiosarkoma, dan kanker yang mulai di luar sistem limfatik. Adapun pada sistem ekskresi ada diabetes insipidus, batu ginjal, uretris, pneumonia, dan asma. Kemudian pada sistem urinaria yaitu infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, inkontinensia urin, uretritis, sindrom nefrotik, sindrom nefritik, dan gagal ginjal. Selanjutnya ada pada sistem reproduksi yaitu endometriosis, kanker serviks, PCOS, fibroid rahim, gonorrhea dan chlamydia, HIV dan AIDS, dan disfungsi seksual. Untuk yang terakhir ada penyakit pada sistem indera. Sistem indera ini terdiri dari 5 panca indera. Yang pertama, indera pendengaran. Terdapat beberapa penyakit seperti serumen, perforasi membran timpani, dan presbiakusis. Kemudian indera penciuman, ada flu dan sinusitis. Indera ketiga yaitu penglihatan. Penyakit diantaranya ada miopia, hipermetropia, presbiopia, rabun senja, dan katarak. Kemudian dalam
indera perasa, ada stomatitis, atrofik glositis, dan yang terakhir dalam indera raba, ada kusta, panu, dan eksim. Kesimpulan, struktur tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan ilmu untuk mempelajarinya disebut anatomi. Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.